Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulina Mawarni dari program studi Psikologi Islam kelas D dengan NIM 211041117 akan mempresentasikan tugas UAS Hadis Psikologi. Berikut langsung saja ke videonya. Baik, langsung saja kita ke materi, yaitu fitrah manusia dalam perspektif hadis dan psikologi. Nah, poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian fitrah, yang kedua ada fitrah dalam perspektif hadis, yang ketiga ada fitrah dalam perspektif psikologi. Langsung ke materi yang pertama yaitu apa itu fitrah? Pengertian fitrah secara etimologi atau bahasa berarti penciptaan. Bila secara terminologi atau istilah berarti asal kejadian. Nah, asal kejadian yang bagaimana? Asal kejadian yang dimaksud adalah asal kejadian sebagaimana diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah bebas dari noda dan dosa seperti bayi. Bisa diumpamakan seperti kertas yang belum tercoret tinta. Nah, tinta itulah yang akan mengisi kehidupan manusia. Nah, di Al-Quran ini, fitrah disebutkan salah satunya di Quran surat Ar-Rum ayat 30 membahas tentang fitrah. Dalam ayat itu mempunyai beberapa arti, yaitu sifat pembawaan sejak lahir, al-ibtida atau penciptaan, dan agama. Nah, saya akan membacakan surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang terjemahannya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu tadi penjelasan tentang fitrah. Selanjutnya, fitrah manusia dalam perspektif hadis. Yang pertama, fitrah manusia adalah bertauhid. Bertauhid adalah selalu mempercayai dan mengakui Tuhannya. Hal ini merupakan dorongan alamiah yang biologis, sebagaimana Rasulullah bersabda, Innallaha khalaqa Adama wa baini hunafa'a muslimin. Dari hadis riwayat Ahmad yang artinya sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan muslimin patuh kepada Allah. Lanjut, yang kedua, adanya dorongan alamiah manusia kembali kepada Allah. Nah, ini terkandung dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
Yang terjemahannya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Lalu penjelasan terkaitnya, dengan adanya berbagai keadaan yang mengusiknya, maka dengan dorongan alamiah yang dimilikinya, manusia kembali kepada Allah guna meminta pertolongan dan keselamatan dari berbagai keadaan yang mengusik atau mengancamnya. Jadi manusia akan kembali kepada Allah meminta pertolongan dan keselamatan bila ada keadaan yang mengusik atau mengancamnya. Selanjutnya, yang ketiga dalam perspektif hadis, yaitu agama Islam adalah agama yang hak. Ini dijelaskan dalam Quran surat Al-A'nam ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyyatabi'una illa dhanna wa in illa yahrusun. Yang terjemahnya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, penjelasan terkaitnya, dalam ayat tersebut Allah melarang mengganti agama Islam dan ajaran tauhid karena agama Islam merupakan agama yang lurus dan Allah telah membekali fitrah Islam kepada hambanya. Namun sebagian dari manusia ini terpengaruh dari ajaran-ajaran luar. Oleh sebab itu, manusia tidak mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Lalu selanjutnya, tokoh agama Al-Ghazali mengartikan bahwa fitrah merupakan dasar bagi manusia yang diperolehnya sejak lahir dengan memiliki keistimewaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman ya kepada Allah. Nah, yang kedua, kemampuan dan kesediaan untuk menerima kebaikan, untuk menerima pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, dorongan ingin tahu untuk mencari hakikat kebenaran yang terwujud daya untuk berpikir. Dan yang terakhir, yang keempat, dorongan biologis yang berupa syahwat nafsu dan tabiat. Lanjut, nah sudah sampai pembahasan yang terakhir, yaitu fitrah manusia dalam perspektif psikologi. Nah, di perspektif psikologi ini ada beberapa cabang ilmu psikologi, ada 3. Yang pertama psikologi analisis, yang kedua psikologi behaviorisme, yang ketiga psikologi humanistik. Nah, kita akan membahas satu persatu. Langsung saja. Yang pertama psikologi analisis. Apa sih psikologi analisis itu? Psikologi analisis merupakan suatu teori struktur manusia yang berguna untuk psikoterapi. Struktur manusia menurut psikoanalisis adalah ide, ego, dan superego. Nah, ada psikoterapi. Apa sih psikoterapi itu? Psikoterapi ini adalah metode atau terapi yang digunakan psikolog atau psikiater untuk pasiennya yang mengalami berbagai penyakit mental atau kesulitan emosional. Nah, menurut Ibnu Sina, tokoh Ibnu Sina ini, manusia dapat menguasai kesadaran jiwanya dengan menggunakan akal yang memiliki daya gerak dan gaya perspektif atau sudut pandang yang berkaitan dengan akal. Lanjut yang kedua ada psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme ini adalah suatu teori yang melihat dari tingkah laku manusia dan menganggap bahwa ketidaksadaran adalah sebagian dari pikiran.
Nah, sedangkan dalam fitrah di dalam psikologi Islam, yaitu menghadirkan keseimbangan sempurna antara sebab-sebab lingkungan eksternal dan sebab-sebab struktural dari bawaan perilaku manusia. Lalu lanjut pembahasan kita yang terakhir, psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini menekan pada faktor keturunan yang berfokus pada psikologi kesehatan dan perkembangan kecenderungan pada sikap baik manusia. Nah, psikologi humanistik ini juga disebut sebagai psikologi positif. Nah, teorinya berupaya untuk mengerti apa yang menjadi arti manusia dan mengaktualikan dirinya. Namun, dalam psikologi Islam meyakini bahwa tingkah laku manusia bukan hanya sebatas keinginan untuk mengaktualisasikan dirinya, tetapi suatu rangkaian antara manusia, alam, dan Tuhan. Melihat manusia secara menyeluruh terlepas dari alam juga Tuhan karena manusia itu saling berkaitan dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Baik, terima kasih karena waktunya sudah saya rasa cukup. Sekian. Wassalamualaikum